Oke, halo, selamat sore Idris. Halo, halo. Halo, suaranya Kak Bias masuk nggak ya? Ah, udah Halo, kedengeran. halo. Sudah kedengeran? Sudah. Sudah, oke. Selamat sore Idris. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Alhamdulillah. Oke, tadi sekolah pulang jam berapa nih Idris nih? Jam 1. Oh iya, selalu jam 1 ya kalau hari Jumat ya? Iya. Oke deh, berarti bener nih jam 3. Oke, kalau gitu Idris ada cerita menarik gak ini? Kalau kemarin itu hari Selasa, Idris cerita banyak tugas ya, disuruh bikin buku Iya. ya. Kalau hari Eh, apa ya? Eh, nggak ada sih, cuman lanjutin bikin kartu rema itu oh kartu Rema itu ya, oke oke karya oke. karya tulis remaja. Ya ya, ya, karya tulis remaja. Oke. Gimana? Sudah setengah jalan belum itu kartunya Idris? Eh, Masih jauh Masih baru. masih jauh banget ya. Banyak banget itu. Iya. Berapa halaman itu, Idris? Aku baru 6, tapi Dari? dari minimal 40. Duh, 40 itu banyak banget. Iya. Semangat ya, Idris ya. Oke, kalau Iya. gitu berarti Kak Bias nggak mau nambah beban tugas lagi. Berarti nanti di hari ini dimaksimalin ya kelasnya ya, biar tidak ada Ya. tugas di rumah. Oke, kalau gitu ya, sebelum kita mulai, apakah Idris sudah siap ini? Kita belajar? Sudah. Sudah. Oke, kalau gitu ya kita berdoa dulu ya, Idris ya. Yuk, Yuk. berdoa dimulai. Oke, amin. Oke, sip. Oke, kalau gitu berarti Kak Bio share screen dulu ya. Ya. Hmm. Oke, Kak Bios mau tahu dong dari Idris nih. Menurut Idris, kelas AI ini menarik dan menyenangkan nggak menurut Idris? Oh, masih menarik sih. Masih menarik ya, karena kan masih Ya, kayak penggunaan AI, terus kita membuat cerita. Soalnya takutnya Kak Bias ini kan karena kita masih lesson awal, Idris tuh ngerasa kayak lesnya ini tuh cuman prompting, prompting, prompting terus gitu. Nanti Idris bosen gitu. Overall aman ya? ya, Overall aman. Oke, oke, oke. Oke, karena emang bener ya, Idris ya. Jadi kita itu di kelas AI, kebanyakan emang kita selalu menggunakan platform yang ada di AI ya, terutama ChatGPT dulu. Nantinya Idris juga akan menggunakan Twan, ya. Twan itu untuk membuat cerita. Oke. Nah, oke. terus, ya semoga Idris nyaman ya, apalagi Idris belajar dengan Kak Bios. Menurut Idris gimana cara ngajarnya Kak Bios? Oh, gimana ya? Gimana? Mumpung masih lesson Eh, awal nih, Kak Bias pengen tahu nih. Gimana jelasannya? Eh, Atau paham, atau emang ya udah biasa aja Kak, atau gimana? Terserah Idris. Kak Bias cuma ya, tahu aja. biasa aja sih. Biasa aja. Ya oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau Idris sekiranya mau kasih saran, boleh banget ya. Misal kayak, Kak, lebih sering banyak ke prompting ChatGPT aja dong, daripada materinya, itu juga boleh ya. Maksudnya lebih banyak prakteknya daripada teorinya, itu juga boleh ya. Nah, oke. Oke. Kalau gitu berarti kita masuk ke pelajaran ketiga ya. Betul nggak? Pelajaran ketiga. Iya, Nah, hari ini, nah sesuai Kak Bio sampaikan di awal, di lesson pertemuan pertama sama di lesson kedua kemarin, Idris nantinya juga akan membuat permainan teks. Oke. Tapi sebelum masuk ke permainan teks, Idris nantinya akan membuat sinopsis cerita dulu nih. Ya, oke. Karena kita waktunya cuma 60 menit, Kak Bios coba ringkas ya nanti ya. Banyak yang tidak tersampaikan nggak apa-apa ya di slide-nya ya. Oke, sesuai judul kita masuk ke membuat sinopsis cerita. Kemarin kita belajar tentang rekayasa prom ya kan? ya, Idris kemarin Kak Bios lihat sudah better dari ngepromnya yang awal, masih prom sederhana.
Terus coba prompt yang lumayan panjang. Kak Bias lihat Idris dalam pengolahan kata dan kalimat pemilihannya sangat-sangat baik. Gitu. Oke. Terus ini ya jangan lupa ya. Pokoknya aturannya tuh instruksi dasarnya itu apa. Terus konteksnya, gaya formatnya seperti apa? Tahu ya formatnya ya, format penulisannya bagaimana. Ya, Terus contohnya jangan lupa kalau Idris ada example-nya atau ada contohnya boleh. Terus jangan lupa ada batasannya. Gitu. Oke. ih, Terus kita masuk ke ini nih. Mengapa sih kita tuh harus membuat dan kita harus bercerita juga nih? Kenapa nih Kak Bios? Nah, coba menurut Idris, kenapa kok orang itu menyukai cerita? Idris suka cerita nggak? suka-suka aja sih. Idris ini terlalu netral ya. Dari tadi kan biasanya biasa aja, suka-suka aja, ya nggak terlalu sulit, masih menarik. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, karena kita kan baru belum lama kenal juga ya Idris ya. Oke, mungkin Idris masih ya say-say dikit lah, malu-malu dikit ya. Oke, oke. Terus kemudian eh, coba menurut Idris, tahu nggak alasannya kenapa kok orang itu suka bercerita? Karena menarik, Mm-mm, mm-mm. Terus iya, nggak ada salahnya. Pokoknya dengan Kak Bios nggak pernah menyalahkan jawabannya Idris. eh apa ya? Gimana? eh Cerita buku buku cerita maksudnya. Mm-mm, iya ya buku cerita atau kayak eh suka banget dengerin cerita orang atau gimana gitu. Menurut Idris gimana? Bisa, eh, bisa juga buat belajar bikin cerita sendiri gitu. Ah, jadi menurut Idris tuh mungkin gini ya. Kenapa kok Idris suka cerita atau mendengarkan orang bercerita tuh buat pandangannya Idris dalam membuat cerita juga gitu ya. Maksudnya Idris ya atau dalam bercerita Iya, juga. Oke, oke. Berarti dengan kata lain, jadi eh, dalam otak manusia ya Idris ya. Dalam bercerita itu, kita pasti selalu menerima informasi, betul nggak? Pasti entah iya, informasi penting dan apapun itu, pasti kita selalu menerima, ya kan? Nah, dan apapun dalam otak manusia kita ya, rata-rata ya nih ya, rata-rata itu kalau menerima informasi dalam bentuk cerita tuh dapat mudah sekali untuk dipahami, betul nggak? Daripada iya, kalau misal kita tuh dalam membaca teks gitu ya, membaca teks ya kan, kadang tuh kita kayak terlalu bosen ya kalau bukan dari orang lain yang ngomong gitu ya, ya kan. Contohnya Idris aja deh, pasti Idris pernah ngalamin bosen banget kalau Kak Bios tipikal ngajarnya ini, Idris harus baca semua, bukan Kak Bios jelasin, pasti Idris ngerasa bosen, ya kan? iya. Iya kan? Nah, jadi dengan caranya ini, jadi kita lebih paham dalam bercerita. Nah, dalam bercerita juga, Idris, itu merupakan salah satu keterampilan yang penting untuk di bidang profesional juga loh. Contohnya, Idris pernah lihat orang berpidato di depan? eh Jarang tapi pernah. Pernah ya. Nah, kalau orang yang berpidato di depan umum, dia nggak punya skills dalam bercerita, menurut Idris gimana? Pasti Idris ketawain ya, paling enggak ya. Atau kayak ngerasa kayak, ini orang gimana sih pidatonya gitu ya. Paling gitu kan, batin ya paling ya. Iya kan? Iya, Nah, jadi skill bercerita itu sangat penting ya. Terus yang kedua, dalam pengembangan jejaring sosial. Ini contohnya YouTuber. Pasti Idris pernah lihat YouTube dong, ya kan? pernah. YouTuber, streamer, terus penyanyi. Itu pasti punya skill dalam bercerita, ya. Public speakingnya bagus, gitu kan? Ya kan. Nah, terus kalau Idris punya TikTok gak nih Idris nih? Punya, Punya. Pernah nggak lihat kayak di FYP, terus ada yang orang ngiklan barang gitu? Pernah? pernah. Pernah. Dia pasti bakal cerewet banget ya. Iya, Ya kan? Pasti dia cerewet banget ya. Nah, itu juga punya skill bercerita gitu ya. Dapat dipahami ya. Jadi bercerita itu tidak hanya seperti kita cuman sharing aja. Jadi bercerita itu sangat penting sekali, terutama public speakingnya gitu. Terus, nah kemampuan bercerita itu juga untuk pengembangan kreativitas. Terus, nah
Dari keterampilan bercerita dan berkreativitas tadi dapat dikembangkan dengan membuat permainan teks. Nah, ini yang Kak Bias maksud dalam lesson pertama. Nantinya proyek pertamanya Idris itu akan membuat cerita atau game berbasis cerita menggunakan Twine ya. Tapi hari ini Idris belum menggunakan Twine dulu ya buat sinopsis ceritanya dulu. Nah, ini hari Oke. ini kita akan belajar apa saja sih yang ada di permainan teks. Terus kita akan belajar, oh ternyata di permainan teks itu ada latar, pengetahuan permainan, dan alurnya bagaimana gitu ya. Terus nanti yang ketiga, yang pastinya kita menggunakan ChatGPT ya. Tenang. Ya. Jadi Idris gak, Kak Bios minta tolong Idris buat apa namanya membuat konsep cerita itu dari nol ya. Bukan bantuan dari orang lain. Itu pasti pusing sekali tuh Idris tuh. Kartu remanya Idris saja belum selesai. Ya kan? Masa Kak Bias mau sejahat itu ya kasarannya. Maksudnya sejahat itu nggak boleh pakai ChatGPT. Nah, terus yang pastinya nanti kita akan membuat cerita itu ke dalam stiker-stiker nih atau notes-notes nih dengan Miro. Idris sudah pernah mendengar Miro belum ya? Belum, Belum ya, berarti belum pernah menggunakan Miro. belum. Oke, ini Kak Bias contohkan penggunaan Miro ini nanti. Nanti Idris bisa masuk menggunakan link ini ya. Nanti Kak Bias kirimkan. Oke, nah lanjut lagi ke materi deh. Kak Bios lompat-lompatin aja. Nah, dalam permainan teks itu atau game ya, Kak Bios bahasainnya game aja deh. Game teks ya. Game berbasis teks itu, dia juga seperti game-game yang lain. Cuman bedanya itu kalau di game teks, dia isinya cuma full teks dan gambar aja. Ya, kan kalau kita bermain game itu pastinya kan ada gambar yang bergerak. Betul nggak? Ada gambar yang Ya. bergerak, terus ada karakter-karakternya. Di game teks pun tuh sama, ada karakternya, tapi dalam bentuk gambar, dan paling pol mentok itu ada audio aja, ya. Cuman ada audionya aja, gitu. Oke. Terus, nah, mungkin Idris bertanya-tanya juga ya mungkin ya perbedaan permainan teks dan buku itu apa. Jadi kalau kita membaca buku, pembacanya itu hanya pengamat aja, betul nggak? Kalau kita misal baca buku nih, dia hanya membaca aja dan hanya mengikuti alurnya aja melalui imajinasinya. Ya, dia tidak berpartisipasi langsung dalam pengembangan plotnya. Jadi ikutin aja alurnya kalau kita baca buku. Tapi kalau dalam game teks, kita itu sebagai aktor juga ya. Selain kita memainkannya, kita juga bisa mengembangkan suatu peran di situ. Karena kita nantinya memilih opsi-opsi yang ada. Misal, Idris pilih opsi A, nanti endingnya tuh bisa ke happy ending atau sad ending gitu ya. Terus kalau Idris pilih opsi B, nanti bisa ke dia pengembangan ceritanya itu nanti, oh ternyata kalau kita pilih opsi B, dia pilih jalan yang ke salah. Jadi dia bisa ke sad ending gitu. Paham ya Idris ya dalam game teks ini ya. Oke, Ah, terus nah, ini aplikasi Tuan seperti ini ya. Aplikasi Tuan itu adalah mesin permainan yang memungkinkan kita untuk membuat cerita interaktif dengan plot non-linear ya. Gitu. Jadi nanti di pertemuan hari Selasa berarti Idris sudah mulai menggunakan Tuan. Oke. Tapi kita akan membahasnya di pertemuan berikutnya ya. Terus, ya. nah kita mulai mengenal tentang apa saja yang bertanggung jawab dalam pembuatan game atau permainan teks ya. Ada seorang penulis, terus sama seorang desainer ya. Nah kalau penulis itu kayak mikirnya tuh kita apa sih nih? Kita membuat cerita tentang apa sih? Terus apa aja yang dikatakan sama karakter-karakternya. Nah itu seorang penulis nih yang bertanggung jawab atas kontennya. Tapi kalau seorang desainer itu lebih ke dari feels-nya ya. Contoh, bagaimana ya nanti ya pemainnya itu berinteraksi dengan ceritanya. Terus gimana sih kita memastikan pemain yang memainkan game kita itu tidak bosan gitu. Terus bagaimana sih bikin opsi-opsinya itu bikin yang bermakna atau yang membekas di hati. Nah, itu adalah fungsi atau tanggung jawab dari seorang desainer gitu. Terus, nah ini contohnya Minecraft. Nah, ini nanti nih kita lebih banyak ke kasih opsi-opsinya. Nanti kan Idris bisa pilih opsi A, B, atau C gitu ya. Oke, itu mungkin nanti. Sekarang kita buat ceritanya dulu. Oke, nah ini ya tahapan yang kita akan lewati. Pertama kita di hari ini memformulasikan sebuah ide. Kita akan membuat ide dulu. Terus nanti ada kalanya kita nanti di pertemuan ke sekitar
ke-8 atau ke-9 atau ke-10 ya, Kak Bias lupa. Idris nanti buat karakternya nih. Nanti buat karakternya dan membuat gambarnya. Terus nanti tahap ketiga pastinya akan mengembangkan alur ceritanya. Terus kita akan menulis dan mencari dialognya apa saja. Nah, nanti di lesson ke-11, Idris nantinya akan membuat visual dan iringan audio nih. Wah, ya. Jadi nanti Idris akan menggunakan AI, aplikasi apapun itu, nanti kita membuat audionya untuk backgroundnya. Ya, oke. Jadi nanti kita mulai idenya dulu. Oke. Nah, untuk pengantar Miro, nanti Idris bisa sign up dulu ya untuk mendaftar ya. Oke, caranya nanti kayak gini. Registration, terus nanti bisa langsung ke sign with Google aja. Idris punya Google dong pastinya, ya kan? Punya lah. Iya. Terus nanti Idris bisa masuk seperti ini nanti. Oke, nanti Kak Bias praktekkan aja. Oke, kita mulai konsepnya dulu nih Idris. Kalau Idris pengen buat cerita, pasti kan kita bikin konsepnya itu yang kita menggunakan metode apa ya kira-kiranya. Nah, untuk di AI ini, kursus AI, kita akan menggunakan metode binomial fantasi. Idris sudah pernah dengar belum? Belum. Belum ya? Hah? Oke, jadi nanti di metode binomial fantasi ini Idris itu akan menentukan tujuannya dulu ya. Ini adalah urutan dari metode binomial fantasi ya. Tujuannya apa nih? Terus kemudian, nah kalau misal tujuannya Idris itu membuat game yang action, action komedi misal ya, atau action romance itu juga bisa. Nah nantinya Idris itu juga bisa memilih dua kata yang tidak berhubungan sama sekali. Loh, kenapa nih? Kok tidak ada hubungan sama sekali nih? Masih Idris bertanya ya. Kenapa kita harus memilih dua kata yang tidak berhubungan sama sekali? Nah, ini uniknya dari binomial fantasi nih, Idris. Contoh, Kak Bios ada dua katanya itu kucing dan planet Mars. Nah, nggak ada hubungan sama sekali kan kucing dan planet Mars ini. Betul nggak? Ya kan? Nggak ada hubungan sama sekali. Tapi dari dua kata yang tidak ada hubungannya sama sekali ini, Idris, kita bisa kombinasikan kata-kata ini dengan mengubah menjadi kalimat. Contoh, dua katanya Kak Bios tadi, kucing dan Mars, ya kan? Kak Bios bisa kombinasikan dua kata ini menjadi kalimat kucing penjaga planet Mars, kucing penyelamat planet Mars, kucing Oh, eh, menyerang planet Mars. Bisa kan? Jadi dengan dua kata yang tidak ada hubungannya sama sekali, Idris bisa mengkombinasikan dari kata-kata ini. Nah, kan ada berbagai kombinasi itu. Nah, nanti Idris bisa pilih dulu nih, filter dulu nih. Idris pengen pilih katanya yang apa? Kalimatnya yang mana? Gitu ya. Terus kalau sudah nemu nih, misal Kak Bias pengennya kucing penjaga planet Mars. Nah, nanti Kak Bias mulai nih, pikirkan cerita macam apa ya yang kalau misal Kak Bios pilih kucing penjaga planet Mars tadi. Gitu. Nah, mulai sekarang yuk Idris dicicil mikir dua kata yang tidak ada hubungannya apa ya? Coba. Yang dua unik-unik. kata yang gak ada hubungannya. Iya. Yang unik-unik ya Bapak. Kalau contoh dari siswanya Kak Bios yang lain, itu ada yang suka basket nih, ya kan? Suka basket. Terus dia pengen buat konsep ceritanya tuh basket dan angin. Nggak ada hubungan sama sekali kan? Ya. Basket dan angin. Dan nanti itu dari Idris bisa minta tolong ChatGPT tuh kombinasikan dua kata ini basket dan angin, nanti muncul tuh kalimatnya apa aja dari kombinasi-kombinasi itu. Gitu ya. Oh, Oke, ini contohnya buku angin. Nah, buku angin apa ini buku angin nih? Bisa buku berangin, bisa buku angin aja atau angin di dalam buku gitu ya. Nanti Idris bisa konsep sendiri. Oke, nah, ini uniknya dari metode binomial fantasi. Gitu. Nah, nanti ini mulai tugasnya nih Idris nih. Idris nanti pilih ya dua sticky note ini, dua katanya apa, frase idenya apa, dan story idenya apa. Gitu. Oke. oh, ya. Terus, oke Kak Bios lewatin dulu, nanti kita praktekkan di Mironya ya. Nah, yang pertama kita masuk ke pengaturan. Nah, pengaturan itu atau setting tempat dan waktunya nih. Ya, Idris harus tentukan nih, di mana lokasi permainan ini dan waktunya kayak gimana nih.
Nah, kalau lokasinya ini dunia fiksi ya, tentunya ya, planet mirip bumi yang dihuni sama makhluk-makhluk fantasi nih, ya kan? Nggak mungkin dong ada makhluk yang kayak gini. Terus kemudian di sini juga waktunya nih, set waktunya kayak gimana nih, setting waktunya nih. Misal ini jelas bukan masa kini ya, itu mungkin masa yang lampau atau masa-masa yang zaman purba gitu ya. Terus untuk latar belakang, oke, ini penting nih Idris Kak biasa harus sampaikan. Jadi deskripsi itu minimal latarnya itu meliputi empat jenis, skala, fokus, dan batasan. Ada empat, diingat-ingat ya. Ini nanti muncul di pertanyaan di tugas. Nah, jenisnya itu ada dua nih Idris. Idris pengen ceritanya itu realistis atau fantasi, ya. Tahu ya realistis sama fantasi bedanya apa ya? Iya, Ya, oke. Terus kemudian di sini ada skala. Nah, skala itu ada dua juga. Jadi skala mikro sama skala makro yang besar. Lingkupnya nih lebihnya ya. Jadi ruang ceritanya Idris itu pengen yang lingkup kecil atau besar gitu ya. Kalau misal lingkup kecil ya paling ya cuma di perkotaan atau mungkin bahkan di rumah atau mungkin kalau lebih kecil lagi ya cuma di dalam kamarnya Idris bikin ceritanya gitu ya. Atau skalanya tuh yang makro, yang luas, seluruh luar angkasa atau wilayah atau satu negara atau satu planet. Nah, itu Idris nanti juga bisa tuh. Gitu ya. Idris harus punya oke. konsepnya dulu. Terus kemudian untuk fokusnya nih, jelas dong kalau Idris pernah bermain game, Idris pasti pernah mendapatkan eh, apa ya, bayangan kayak, oh fokus ceritanya ini tuh harus menyelamatkan sang putri. Oh fokus ceritanya ini tuh harus menyelamatkan satu kota, gitu kan? Nah Idris pasti pernah nih, ya kan? Nah kalau di fokus ini, Idris nanti bisa tentukan nih. Oke, kalau di dalam gamenya Lifeline, pemain ini hanya bisa menyelesaikan misi, melakukan dialog, menunggu pahlawan atau hero, dan mencari informasi, dan mengalokasikan sumber daya. Nah, ini adalah fokus-fokus dari permainan game Lifeline. Oke, nah nanti Idris bisa tentukan sendiri ya, mau fokus gamenya kemana, gitu. Paham sampai sini? Ya, Oke, masih oke lah ya. Terus saya masih paham nih. Terus kemudian di sini mulai ke batasan. Batasan ini nanti lebih ke misal karakternya Idris itu dibuat tidak boleh bertemu dengan orang yang jahat atau orang yang penyihir itu juga bisa. Atau batasannya itu hanya menggunakan transportasi aja. Dia nggak boleh jalan atau semisal Idris buat ceritanya itu tidak boleh memakan buah yang berwarna merah, itu juga bisa. Nanti Idris bikin ceritanya sendiri. Paham ya soal batasan ya? paham. Oke. Terus kemudian nah nanti dari tipe skala, terus fokusnya dan batasannya Idris masukkan ke dalam sticky note yang ada di Miro. Oke. Terus oke, kita masuk ke pengetahuan permainan. Ini agak banyak ya. Oke, yang pertama lore. Lore ini adalah informasi dasar tentang permainan game. Jadi, dalam permainan gamenya Idris itu harus ada informasi dasarnya. Contoh, permainannya permainannya Idris itu berceritakan tentang masa lampau ada seorang anak remaja yang ingin belajar elemen-elemen. Itu juga bisa. Itu berarti termasuk lore ya atau lore. Jadi, informasi dasar tentang dunia gamenya Idris itu apa? Paham ya? Ini adalah Ya, yang harus dimasukkan ke dalam ceritanya Idris. Terus kemudian lokasi paham. Oke, jadi sekarang Kak Bias mau praktekkan dulu biar Idris gak terlalu pusing. Mungkin pusing ya mendengarkan teori-teorinya. Kita masuk ke nomor 3 ya. Nanti kalau belum muncul bisa di-refresh aja. Nah, ya, nomor 3 udah muncul. Terus nanti Idris kerjakan nomor satu, 2, dan 3. Ya, pertama nomor satu dulu. Ini KB sudah jawab pertanyaannya. Nanti Idris bisa cocokkan lagi. Nah, di ya. nomor satu ini, Idris nanti buat sticky note seperti ini. Ya, dua katanya Idris apa tadi? Metode binomialnya nih. Ya, terus frase idenya apa? Terus story idenya apa? Oke, tenang. Idris gak usah bingung. Frase ide apa, story idenya apa. Bahkan ini banyak banget ya. Frase idenya ada 6 stiker. Idris bisa langsung ke ChatGPT.
Oke. Nah, Kak Bios akan ajarkan cara promnya dari Kak Bios. Nanti Idris tolong buatkan yang lebih jelas dan lebih spesifik lagi ya. Kak Bios hanya contohkan aja. Oke. Tolong buatkan cerita permainan teks saya untuk di Twine. Namun, sekarang ini saya saya hanya hmm, saya hanya ingin membuat cerita dari dua kata saya, yaitu kucing dan planet Mars. Oke, tolong buatkan frase idenya, frase idenya sebanyak, tipe-tipe nih, sebanyak 6 6 poin, dan buatkan, apa sih satunya Kak Bias lupa, story idenya. Buatkan story idenya sebanyak 2 poin saja. Nah, udah deh. Kalau udah kayak gini, nah pasti muncul nih frase idenya apa ini. Tuh, ya. Nah, nanti Idris bisa masukkan ini ke dalam Miro. Contoh, misal ini ya, penjaga merah berbulu. Ini yang pertama nih, frase idenya nih. Ini di copy, terus masuk ke Miro-nya. Nah, di tampilan Miro ini, nanti kalau Idris sudah berhasil ke sign up atau daftar, Idris klik yang blank board ini. Diklik, terus create theme board. Nah, oke. Nah, terus sticky note-nya kayak gimana nih Kak Bios? Nah, ini tampilannya Miro ya. Nanti bisa disilang-silang aja. Disilang aja. Nah, ini tampilan Miro-nya nih. Nanti Idris bisa ke sini yang tulisannya sticky note. Bebas mau warna apa aja. Oke, kalau Kak Bios pakai yang warna kuning sesuai contoh. Nah, nanti Idris ini tempelkan dulu nih sticky note ini. Kalau semisal menurut Idris capek nih, ya kan harus banyak banget tadi. Idris bisa klik satu kali, pakai CTRL-D ya di keyboardnya. CTRL-D, 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 CTRL-D gitu ya. Oke, nanti Idris bisa di gini ini, ditata. Oke. Oke. Nah, misalnya Kak Bias contoh aja ya. Ini two words-nya, ini frase idenya. Tapi nanti Idris bikin 6, sininya 2. Oke. Pertama-tama, di sini nanti Idris pakai dua katanya tadi. Kak Bias kan tadi kucing, Mars. Ya, udah nih. Sudah. Terus kemudian frase idenya apa tadi? Kak Bias kan sudah copy tadi ya, berarti tinggal dipaste aja. Oh, udah deh, gini aja. Sampai berjumlah 6 tadi. Terus, yang story idenya, ini nanti di copy aja. Satu, di copy masukkan ke Miro. Oh, udah, cuman gini aja Idris. Gampang kan? Nanti, cara nge-save-nya, Idris nanti bisa ke sini, export dashboard, terus export as image. Ya, terus ini nanti di capture-nya harus pas ya. Nah, misalnya Oke. gini. Oke, terus di export aja. Otomatis nanti langsung ke download di sini. Tuh, Untitled ini. Ya, nanti Idris bisa ganti namanya juga. Gitu, cara penggunaan Miro. Paham kan? Gampang ya? Gampang. Gampang. Oke, itu untuk nomor satu. Nomor dua, Idris nanti bikin sama seperti di Miro, cuman ini lebih ke tipenya apa, jenisnya ya, skalanya kayak seberapa, core-nya gimana, limitnya gimana. Nanti ke ChatGPT aja, tinggal copy paste aja, nggak apa-apa. Oke, untuk nomor tiga di sini sama, kita menggunakan Miro dan ChatGPT, tapi nanti lebih ke karakternya nih, Idris. Karakternya Idris nanti apa saja, backstory-nya gimana, terus sama lokasinya gimana. Paham? Ya? Paham. Oke, untuk yang bintang nanti Kak biar jelaskan lebih lanjut. Mumpung masih ada waktu, silahkan Idris bisa masuk ke Algonovanya dan coba kerjakan yuk. Oke. Oke, Kak Bias kasih link Miro-nya dulu ya. Oke. Kok yang ini sih? Bentar, bentar, bentar.
Oke itu. Coba ya, masuk bisa nggak pakai link itu? Oke, coba. Ini Iya, terus share screen. betul share screen. Coba. Bentar, isi email dulu. Iya, isi email dulu ya. Heeh. Oke, kalau gitu nanti kalau sudah bisa share screen ya, Idris ya. Kak Bius Ya, mau ke belakang dulu kebelet nih. oke. Sebentar ya. Oke, nanti bisa share screen. Oke. Gimana? Sudah share screen? Oke. Udah berhasil eh Miro-nya ya, belum? di ini ya. Nah, eh Mm-mm. Algonova. Ini Ya. bukan. Sabar. Sabar. Oke, kita masuk. Ke Algunova dulu. Tadi Algunova mana? Mana sih Algonova tadi di sebentar. Ada nggak? Kalau nggak, Kak Bias kasih linknya nih. Ini harusnya ya. Oke, betul. Ya, Oke. ya Dulu sekarang ke GPT. eh, ke nomor 3 ya, di refresh dulu. nah, ini gimana cara skipnya? Itu Eh, ke toko aja nggak apa-apa. Ke toko, terus diikutin dulu langkah-langkahnya. Terus nanti ke eh, kursus. kursus. Oke, Ya, terus 3. Iya. oke, nomor satu. Nah, tadi metode apa ya? Apa Disilang aja nih, yang biar nggak akan mengganggu. kita gunakan untuk menghasilkan sebuah ide? Eh, Apa Metode tadi? binomial fantasi. Oh, Ya, berarti Idris memperhatikan nih. selesaikan nomor tahap pembuatan ide dengan tindakan yang diberikan. Tadi tahapan binomial fantasi Pilih, apa dulu tadi? pilih dua kata. Kalau nggak salah, pertama. Yakin, bukannya tujuan dulu ya? Ah, hmm. Kan tadi Kak Bea jelasin tujuan dulu, terus baru Oh, kata, nah baru dilanjut sendiri. oh iya. Eh, eh, Diklik dulu, nah sekali, nah diarahkan. eh, Iya betul, yang pilih pilih dua dua kata. kata. Ah, Terus apa lagi? yang dihasilkan dan pilih yang sesuai pikirkan tentang cerita seperti apa yang bisa dibuat. Setelah Hmm. kita tentukan tujuan, terus kita pilih dua Eh, katanya, kita coba buat kombinasikan. kom ya Nah, kombinasi ya. kita coba Eh, kombinasi. oke. Hmm, terus Terus habis itu apa? analisis kombinasi. Good, sip. Nah, yang terakhir Terus pasti dong itu. pikirkan cerita. Ya, Oke, sip. lanjut. Mm-mm. Pengantar Miro. Mm-mm. Itu eh, di skip aja nggak apa-apa. Kan udah masuk ke Mironya kan tadi. udah.
terus ke nomor 3. Nah, itu coba dibikin cerita ke Mironya dulu ya. Selanjutnya ya. Mm-mm. Nah, Oke. ceritanya nanti Idris bikin kayak gitu ya. Prase idenya apa saja, Iya. terus story idenya apa, dua katanya apa. Ya, buka ChatGPT-nya dan Mironya. Bentar. Mironya Terus tuh bukan di sini ya, Mironya ya. iya. Aku bentar. Masukin eh di sini aja nggak apa-apa. Mironya. Harusnya ada kan ya. Mm-mm. Harusnya eh harusnya udah bisa kan di sini. Bisa harusnya. Oh ya, harus harus Login aja bisa ini nggak? dulu Login aja. sebentar. Iya, Bisa stop dulu share nggak? dulu aja nggak apa-apa. Oke, oke. Tunggu. Oke, Kak Bias tunggu ya. Hmm. Hmm, Tadi no. Waduh, oh sini. Ya, kalau gitu harus Kalau sudah bisa, di share screen lagi ya. tadi lewat ini. Berarti kayak harus login lagi deh bentar. Iya, Eh lagi dulu. Login. Sebentar. Lagi loading. Nggak apa-apa. Nah, sudah share screen lagi ya. Hmm. Mana sih? Ya, share. Nah, sini. Terus Blackboard. eh Blackboard ya. Mm-mm. Aduh, lupa. Pinot kayak Ya, sticky ini note-nya apa ada aja dua. lah. Itu disilang aja nih, Idris. Oh, oke, udah nggak ada. Oke, benar. Terus Eh, CTRL dia aja, duplikat. eh, Copy dulu ya. Iya. Berarti 8 ya? 8 tambah 2 10. Oh 10. Iya. 2 6 2. 262. 2 Ya, 6 2. Yep, betul. oke. Ah, Satu lagi. dah. Oke, nah. Apa ini? Kak Bias kepo nih. Sama katanya Idris nih. Dua kata ya. Iya. Oke. Apa ya? Hmm, eh, Coba bintang kali. Mm-mm. Bintang. Terus apa? Satu kata yang tidak ada hubungannya sama sekali. Bintang yang gak ada hubungannya. Iya, katanya. Satu kata yang tidak ada hubungannya dengan bintang. Hmm, Satu kata yang nggak ada hubungannya dengan bintang. eh Ramuan. Boleh. Oke, boleh, Ramuan. boleh. Coba. Bintang ramuan. Ramuan. Oke. Oke, nah sekarang ke ChatGPT. Ya, ChatGPT. tadi gimana? Intinya, Idris eh buat cerita Tolong dua kata itu. eh buatkan apa? Buatkan cerita untuk permainan Buatkan teks saya. cerita untuk eh Permainan teks saya. apa? Permainan teks. Untuk permainan teks saya. eh Dengan dua kata
dengan dua eh dua kata berupa bintang dan ramuannya. Tuh, bintang dan Bintang dan ramuan, terus tambahkan 6 parafrase, 6 frase ide, tambahkan 6 frase ide tambahkan 6 frase. Tulisan frase se gini nggak ya, apa-apa sama aja kok. sama aja. Frase ide, ya. Frase ide dan Dan 2 story ide. dan dua eh, story ide. Ya, story ide. Ide. Nggak Sudah bisa. itu aja. Ya, boleh. Udah nggak amat. Hati-hati. Iya. Udah, gitu aja, Idris. Oke, cerita pendek di sebuah desa yang Coba ke bawah, ke bawah. Nah, itu frase cahaya, ide ya. Dan cahaya dua bintang story ide. menyentuh rembulan yang bergetar. Nanya kan, frase idenya kan. Nah, boleh dimasukkan 6-6-nya masuk ke sticky note tadi ya. Satu-satu tapi. Eh, eh, terus ini, Misalnya tinggal dimasuk-masukkan aja. ya, waduh, Nah, eh, nah, terus oke, terus, ah, eh, apa? frase idenya nggak ada bintangnya. Ramuan bukan untuk diminum sembarangan. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masukkan Nggak aja, apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Iya ya, ada satu yang nggak masuk ya. Bintangnya. waduh, ada beberapa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting nanti di story idenya itu kan ada bintang dan ramuannya. Kan 6-6-nya juga nggak harus dipakai kan, Idris? Iya Ya, sih, mendekati aja. Nah, terus story idenya dimasukkan ke situ. story idenya. Mm-mm. Mantap. Cek. Terus, Satu lagi. cek. Oke, Oke, sudah. sudah. Terus gimana tadi cara itunya apa namanya? Mendownloadnya. Coba gimana tadi? Download eh ini kan ya, Di, ya. itu. Terus Terus, export as image. iya betul. Terus Eh, diarahkan dulu. sabar. Oke, Dah, terus kemudian diekspor. export. Iya, terus dikumpulkan deh. Kumpulin. Oke. Mm-mm. Itu Eh, dikumpulkan di hmm. ini dicentang dulu nggak apa-apa. Ini terus Mhm. Terus ditutup dulu, di scroll ke bawah. Nah itu dimasukkan di sini. Iya, ini ya. betul. Terus tadi Tadi, disimpan di mana tadi? waduh, di mana ya? Ah, Nah ini. itu tuh. Nah, oke. Terus dicentang hijau dulu. Centang hijau. Scroll. Nah, Sabar. Centang hijau tadi di mana sih? Oh, itu di paling atas, paling atas. oh iya, ketutupan ini. Itu depan share screen-nya ya. Iya.
Terus Oke, dikirimkan dulu. Sudah dicentang hijau, dibuka lagi udah. lacinya. Oke. Terus, Terus saya memecahkan dan memeriksa tugas-tugas. Nanti Kak Bios nilai. Nah itu. oke. Oke, terus ke nomor 2 dan nomor 3 berarti Idris sudah tahu ya flow-nya kayak gimana ya, alurnya kayak gimana ya. eh jadi mundur ini kan ya. Terus nomor Ya, 2. Oke. nomor 2 intinya ChatGPT, Miro, ChatGPT, Miro gitu ya. Deskripsi minimal suatu latar meliputi jenis, skala, fokus, dan batasannya. Cocokkan Mm-mm. konsep dan deskripsinya. Tipe ini Eh, jenis, ini skalanya tahu, fokusnya dan batasannya gimana. iya, oke. Jenisnya apa? Eh, menunjukkan ukuran dan cakupnya aksi dapat terjadi di sebuah ruangan, kota, negara, atau bahkan galaksi. Nah, berarti apa nih? Cakupan berarti apa? Aksi dapat Luasnya. terjadi sebuah ruangan. Cakupan itu apa sih? Tuh Berarti ke tema skala. skala Berarti ke ya. luasannya, iya. Ya, soalnya Luasnya ini. kayak gimana? Oke, Dari kiri ke kanan, dari kiri. Eh, dari kiri ke kanan. Oke. Oke. Menentukan sifat Eh, dunia, fantasi, fiksi, ilmiah, periode periode sejarah dan lain-lain. Tipe nggak sih? Coba Oh, dijawab dulu. nah, Ya apa? Ada coba 2 kali percobaan kok. coba lihat yang lain dulu. Menentukan Hmm. batas-batas dunia, batas-batas fisik, temporal, sosial, atau batas-batas yang ini harusnya batasan. Terus, Inilah inti cerita yang difokuskan. Itu bisa berupa tempat tertentu, sekelompok orang, atau suatu peristiwa. Oh, apa ini? harusnya Kata kuncinya, fokus. iya. Kata kuncinya fokus, batas-batas. Terus Terus berarti ini, ini tipe. iya. Sip. Oke, terus Ya, ke nomor lanjut. itu dicoba kerjain ya. Nomor 2 Ya, itu skala dan lain sebagainya. oke. Ini yang Oke. tadi ya. Itu yang tadi. Oke. Oke, nah itu tinggal buat seperti yang ada di contohnya itu. Kan sudah ada contohnya tuh. Ini centang langsung centang aja kan ya. Nggak apa-apa. Terus ini skala, dibukain. Iya. Nah, intinya tentukan Oh, nah, ini tipe tipenya dulu. skala core limit. Mm-mm. Coba di ChatGPT dulu, terus nanti hasilnya masukkan ke Miro ya. Di sampingnya Mironya tadi. Gitu. Eh, bentar. Eh, coba bikin oke. Tipe skala I- core limits. betul. Kalau nggak gini aja ke Oh, ChatGPT Miro deh. sih. Ke Eh, ChatGPT bilang aja gini, buatkan dari buatkan ceritanya tadi. eh, settingan cerita. Betul. Sip. Oh iya, sebentar. Settingan Ah, cerita mm-mm. eh dengan eh tipe tadi apa eh core ya, Ya, core, terus core. limit, terus sama apa lagi satunya lagi ya tadi ya, lupa eh, Kak Bias. ada ini. Oh, skala skala Nah, skala ya. Oke, nanti hasilnya dimasukkan ke skala Miro ya. ya core eh, limits buat dengan langsung. Mm-mm. Oke, Oke, ya sebentar. Oke, bentar ya Idris ya. Kak Bias bantu ya, adiknya Kak Bias dulu. Sebentar. oke.
Sudah selesai? Widih, Sudah. sudah sikat dikumpul aja, Idris. Oke. Ini. Terus habis itu Centang sudah hijau ini. dan dikumpulkan. Mm-mm. Sekarang, nah, Oke, jangan lupa dicentang hijau dulu, belum centang hijau tadi, tentang hijau. Oke. biar ke kumpul. Nah, oke, terus ke nomor 3. Nomor 3. Betul, Ada nomor 3. 9 nih. Pilih semua tahap pembuatan game. Mm-mm. eh Itu bisa oke, lebih dari satu, bahkan bisa semua, atau hampir semua juga bisa. oke, memformulasikan ide permainan latar dan cerita. Iya. Mm-mm. Membuat karakter. Iya. Mengembangkan Mm-mm. alur cerita permainan. Eh, Iya, i, mengembangkan alurnya ya dong. bisa juga sih. Ya. Menulis pencarian dan dialog. Iya. Mm-mm. Membuat iringan visual dan audio. Iringan visual. Oh ya. Bermain melalui Minecraft. Enggak. Oke, sip. Oke. Terus ke nomor 2. Nah, Cocokkan itu konsep harapan. dan deskripsi. Eh, Cocokkan konsep dan deskripsinya. Mm-mm. Pengaturan itu tempat dan waktu ya. Mm-mm. Sip. Paham Peng- ternyata, Idris. Good. Pengetahuan itu informasi dasar tentang dunia. Hmm, Ya, mengatur batas dulu deh. Hal yang tidak seharusnya Mm-mm. ada dalam permainan. Terus mengatur fokus. eh eh, ya hal-hal yang harus ada. Mm-mm. Kalau pengetahuan itu lore tadi tuh, lore. Ya, Berarti lore. informasi dasar. Betul. Sip. Oke, Good. Kita ke lanjut. lanjut. Lanjut lagi. Ya apa? Lanjut Selanjutnya, lagi. Hmm. Ke nomor 3 lagi. selanjutnya lagi. Oke. Nah, sekarang kita mulai buat karakternya nih. Oke, Mm-mm. karakternya ada berapa ini? Udah banyak banget itu. Ada karakternya 2, backstory-nya, location. Backstory-nya 3, location-nya Ah. 4. Mm-mm. Oke, Oke, kalau nggak gini aja Idris. Sebelum Idris lanjut, berhubung ini kan Kak Bias nanti jam 4 ada kelas lagi ya, ya ya, kan? Nah, Idris bisa ke nomor 456 dulu. Dijawab dulu pertanyaannya. oke. Dan, nah itu Seberapa jelas nggak? jelas pelajaran tersebut? Eh, eh, Semuanya jelas sih. Sih, pakai sih nih. Oke, terus nomor 5. Seberapa menarik topik-topik di modul ini menurutmu? Topik-topik di modul maksudnya presentasi tadi. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Eh, ah, eh, Cukup menarik sih. Ada Mm-mm, beberapa yang oke. tahu juga. Oke, terus. Terus, oke. Apa yang paling membantumu memahami topik baru? Mm-mm, yang paling Eh, memahami apa? Membantu memahami eh, topik baru. Tugas kreatif sih. Oke, sip. Oke. Let's go. Nah, untuk nomor 3 nanti Idris. Ini kan cuman gampang ya. Kan tinggal Ya, baca GPT sama Miro. Nanti Idris lanjutkan setelah kita kelas ini selesai ya. Oke? oke. Oke, kalau gitu boleh dibantu stop share dulu. Oke. Oke, kalau gitu Idris. Berarti tadi Idris sudah pelajari apa aja? Yang Idris ingat? eh Apa itu skala? Apa Mm-mm, itu fokus batasan? mm-mm, Terus tadi apa tuh cara bikin ide unik. mm-mm, tuh, ide eh unik. Terus apa lagi ya? Eh, apa itu tadi lore ya? Mm-mm, lore, betul. Informasi dasar ya tadi ya. Ya. Mm-mm, terus apa lagi? Atau sudah? eh
Terus kayak itu sih yang aku ingat. Itu yang diingat. Oke, Mbak Idris. Oke, pada intinya kita belajar membuat sinopsis cerita ya. Betul nggak? Ya, Iya, oke. Berarti jangan lupa nanti langsung dikerjakan aja Idris ya. Biar tidak oke. membebani Idris. Biar nanti kita langsung lanjut pertemuan hari Selasa. Kita belajar tentang apa itu Twine. Oke? Iya, Oke, kalau gitu kita dokumentasi dulu ya. Foto dulu sebentar ya. Oke, hitungan dari Kak Bias ya. Satu, dua, tiga. Oke, satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Idris. Selamat ya, istirahat ya, dan jangan lupa dikerjakan. ya. Kalau gitu Kak Bias pamit mau kelas selanjutnya. Bye-bye Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.